What's up guys, kembali sama gue Rasha, selamat datang di video kali ini. Nah, di video kali ini gue akan mereview sebuah figur yang sebenarnya udah kalian lihat di depan sini ya. Ini figur ini sangat terkenal banget di kalangan pecinta anime dan Hatsune Miku ya, terutama Figma yang gue review ini kan Hatsune Miku. Nah, tapi kalau menurut gue ini lebih banyak emang pecinta anime yang tahu ya. Pengoleksi figur juga pasti bakal tahu figur ini apa. Nah, figur ini adalah Figma. Sesuai namanya Figma, Figma. Nah, seperti biasa gue akan menjelaskan figur ini figur apa dan siapa karakter review ini dan mungkin dari mana asalnya, walaupun kalau Miku ini bukan dari anime ya. Ya memang ada anime, nah dari gue ngomongin lah. Nah, Figma sendiri ini adalah sebuah figur yang kalau bisa dibilang adalah figur full artikulasi, sama kayak SAF. Bukan SAF yang ini nih, ini trash. Basically full artikulasi, dan figur ini satu company dengan pembuat Nendoroid dan figur-figur PVC yang terkenal atau figur-figur patung yang terkenal, yaitu Good Small Company. Jadi kalau untuk akurat sama 2D-nya atau bentuk animenya jangan ditanya. Good Small Company paling jago buat kayak gini. Figma ini adalah Figma yang gue review kali ini, Figma Hatsune Miku Appenfer ya. Kayak sepertinya untuk Figma kayak cukup aja itu untuk jelasinnya ya. Nah, sekarang waktunya siapa karakter ini. Nah, karakter ini adalah Hatsune Miku, dan kalau gue boleh jujur nggak mungkin sih pecinta anime nggak tahu Hatsune Miku siapa. Tapi kayaknya ada sih beberapa orang yang bakal nanya kalau misalnya ada posan Miku pasti nanya dari anime apa. Nah, basically Miku ini is not from an anime, tapi ini adalah sebuah aplikasi suara di komputer gitu. Jadi kayak suara do re mi fa sol la si do gitu, tapi suaranya suara komputer, suara robot gitulah. Dan yang ini Hatsune Miku itu nggak cuma ada satu tipe doang ya, atau vernya ya. Ini adalah Appenfer. Nah, Appenfer ini kalau bisa dibilang ini adalah suara voice bank atau kumpulan suara. Jadi maksudnya voice bank itu kalau menurut gua ya, yang dari gua baca-baca di Google sama wiki yang pasti, itu voice bank itu kayak kumpulan suara Miku tapi beda jenis aja gitu. Jadi kayak misalnya ada dark, ada vivid, suara dalam, suara apa ya, enteng gitu loh. Pokoknya kayak gitulah. Nah, dan kalau gue bilang tadi Miku ini sebenarnya ada animenya. Nah, animenya itu kalau nggak salah Shinkansen itu. Menurut gue itu bukan anime Miku, tapi emang ada Mikunya. Basically di situ seiyunya pun juga Miku, tapi gue lupa anime apa namanya. Pokoknya Shinkansen gitu, yang kereta lah. Nah, itu saja baca-baca dari gue. Jadi kita langsung aja ke bagian artikulasi dan aksesorisnya. Nah, sekarang waktunya bagian artikulasi dan aksesoris ya. Tapi sebelum ke artikulasi, gue pengen mention boxnya ini keren banget ya, gue suka. Jadi ini plastik moldnya udah gue keluarin, atau kalau bisa bilang yang plastiknya itu buat nyimpen barangnya biar nggak berantakan, udah gue keluarin dan gue suka banget. Dalam boxnya keren banget. Ini padahal Figma dulu loh ya. Ini Figma tahun berapa ini ya? Ya pokoknya tahun dulu. Produk nomor 100 lah gitu. Dan entah kenapa di dalam sini bisa dipotong gitu, ada tanda-tanda bisa dipotong gitu, cuman yang pasti gue nggak bakal potong. Nah, sekarang waktunya artikulasi dari Figma ini sendiri. Seperti biasa, untuk kepalanya ini bisa ngeliat ke atas sekitar berapa derajat ini ya? Mungkin kepalanya ini bisa ngeliat ke atas sekitar cuma sedikit banget ya ini. Cuma sampai segini doang, atau kalau bisa bilang cuma 25 derajat atau 30 derajat. Tapi kalau untuk ke bawah lumayan 80 derajat lah ini kayaknya ya. Dan untuk twin tailnya atau rambut twin tailnya ini bisa diputar 360 derajat, tapi harus hati-hati karena takut copot gue. Dan ini mention gue sekarang, ini gue suka banget sama rambutnya, ini keren banget. Ini kayak apa ya kalau bisa bilang ya, kalau kayak rambut yang di Korea gitu loh, yang cuma setengah doang tapi ini bening gitu nih, keren, gue suka ini. Nah, dan yang pasti ini palanya kan, rambutnya juga bisa dikeluarin gini ya sampai sekitar 90 derajat ke atas. Nah, untuk tangannya dia juga bisa 360 derajat. Yang pasti kita singkirin dulu rambutnya ini ke belakang, kita putar 360 derajat. Yes, betul sekali. Dan tangannya ini bisa dilipat sekitar ini sekitar 180 derajat ya, karena kan nggak full bulat, cuma sampai segini doang, dikurangin 25 lah, pokoknya 180 derajatan. Dan tangannya juga bisa dikeluarin ya sekitar 90 derajat, 90 derajat lah. Nah, untuk tangannya ini juga bisa kita ke atas ke bawahin, dan kalau ke samping nggak bisa diapa-apain, nggak kayak saya. Nah,
Untuk di bagian ininya nih, bagian opainya ya, ini bisa kalian gerak-gerakin 360 derajat, bisa shit, bisa 360 derajat. Basically nanti akan gue mention di bagian aksesorisnya, bagian ini karena ini penting juga. Nah sekarang untuk kakinya bisa ke depan sekitar, nggak terlalu banyak banget ya, dan ke belakang sama nggak terlalu banyak banget, dan spicy. Dan bagian lututnya ini kita bisa sampai ya seginilah pokoknya, gue nggak bakal lagi capek. Nah untuk kakinya sendiri ini bisa ke depan ke atas segini doang, dan ke bawah segini, banyak malah ke bawah tuh, gila nih patah kaki nih kayaknya nih mah. Nah untuk pivotnya kita lihat pivotnya apakah banyak atau tidak. Sangat bagus ini pivotnya, gue suka ini. Ini sampai segini doang pivotnya ya, semoga sih kelihatan kayak keterangan ya, cuma sampai segini doang untuk pivotnya ya, lumayan lah. Oke, sekarang kita taruh sini dulu untuk figurnya. Sekarang waktunya bagian aksesorisnya. Aksesoris Figma sepertinya emang kayaknya udah gak terlalu banyak ya kalau gue jujur. Nah tadi tiba-tiba kamera gue mati karena kepanasan. Sekarang waktunya bagian aksesoris. Nah ini basically default face-nya. Ini default face-nya ya. Dia ngeliat ke, sebentar gue fokus ini dulu. Nah ini default face-nya ya. Dia cuma ngeliat ke senyum sampai ngeliat ke arah kanan. Gue gak tahu maksudnya apa. Nah ini adalah face onesan gitu, gue ngeliatnya kayak onesan gitu ya. Ini kayak muka-muka dewasa Miku gitu ya. Gue suka sih ini, gue suka. Dan ada juga muka dewasanya atau muka kayak 3D gitu tapi merem. Ini ada juga nih, gue gak tahu ini aksesoris apa sebenarnya kalau gue jujur. Mungkin di bagian mungkin buat tangannya ini ya. Keren juga ya. Gue nggak pernah pakai ini. Ini kayak untuk ganti bagian tangannya yang di sini nih. Di bagian sini kayaknya ya. Karena nggak ada lagi. Oh iya benar, ini untuk bagian tangannya. Untuk di bagian sini nih, tangan yang ini. Mungkin nanti akan gue ganti. Tapi yang kalau nggak salah di sebelah kiri atau sebelah kanan ya. Ada ini, ada yang tanda 01 Miku ini nih, 01 kan. Sebelah kiri nggak, yang sebelah ini nggak ada. Nah ini buntutnya ini nih, gue suka ini buntutnya. Basic ini gampang banget cara masang buntutnya. Ini di sini ada kayak apa ini? Pokoknya thruster gitu loh gue ngomongnya, tinggal kalian cantolin aja. Ada juga untuk bagian dadanya nih. Seperti yang tadi gue bilang, dadanya ini bisa diganti nih ya. Kalau kalian di promosi image-nya ini bisa dicopot, cuman mungkin nggak akan gue latin copotnya ya karena agak ribet kalau gue boleh jujur. Bukan terakhir sih. Ini kayak apa nih, efek part gini untuk di bagian ininya kayaknya ini bisa diganti nih. Coba ya gue copot ya. Oh iya, langsung yang sebelah. Oh ini kayak sabuknya gitu guys, nggak ada suara gitunya ya, suara klik kayak gitu ya. Biasanya kan kalau apa figur-figur tuh kalau aksesoris gini kan biasanya suara kliknya gitu kan. Ini nggak ada ini. Nah ini bagus sih menurut gue nih. Nah seperti biasa kalian mendapatkan sebuah plastik, ini kayak plastik buat nyimpen makanan gitu ya. Sama tangan-tangannya, basically ada banyak tangan nih gue sebutin. Oh itu default tangannya deh bener. Ya kan gue sebutin sampai plastik. Ada tangan yang apa, tangan biasa kayak tangan Buddha gitu. Ada tangan kayak buat megang sesuatu sih ini, tapi gue nggak tahu megang apaan karena nggak ada aksesoris lain. Sama tangan yang kepel. Dan yang terakhir instruksi manualnya. Nah ini akan jadi cara ganti tangannya juga dilihatin di sini ya nih. Tinggal kalian cabut. Sama bagian dada kan. Bagian perutnya nih bisa diganti. Nah, bagian yang buntutnya itu. Nah, mungkin itu saja untuk artikulasi dan aksesoris dari Hatsune Miku, Figma Hatsune Miku Appenver. Jadi kita langsung aja ke bagian opini gua dan skor untuk Figma satu ini. Nah, sekarang waktunya bagian opini gua dan skor untuk Figma Hatsune Miku Appenver ini. Nah, untuk skor dulu ya, untuk artikulasi dan desainnya gue dua-duanya akan ngasih 5. Dan bagi kalian yang baru itu, bagi kalian yang baru lihat channel gue atau lihat video yang ini basically skor artikulasi dan desain itu 5 itu udah paling bagus ya. Nah, sebelum gue ke overall skornya ya, gue akan menjelaskan opini gue dulu ya. Nah, kenapa gue bilang gue kasih artikulasi dan desainnya 5 ya, skor paling tinggi, karena emang bener-bener bagus Figma ini. Dengan harga sekitar 500 dan 600-an,
artikulasinya benar-benar bagus loh menurut gue. Emang Figma ini kalau gue bilang emang bagus sih. Gue punya Figma Hatsune Miku yang ada di etalase nih, yang di ini nih. Itu adalah Figma loose atau yang nggak ada box atau sama aksesoris lainnya. Tapi walaupun loose tapi bagus gitu. Ya pokoknya enak lah untuk dimainin dan di pose ini enak banget. Dan kalian juga dapat aksesoris yang juga lumayan banyak gitu loh. Ada tangannya untuk diganti-ganti. Menurut gue untuk Figma ini untuk aksesoris segini dan ini menurut gue worth it sih. Karena gue sebenarnya ada banyak sih Figma Miku ya, yang kayak Snow Miku 2014 Ver tuh yang imut itu menurut gue juga bagus. Itu dengan harga 700 ya, gue lihat di Tokopedia terakhir kali di salah satu toko yang langganan gue. Jadi 700.000 dia jual. Ini gue beli dengan 75 dan bagus ini, gue suka figur ini ya. Semua company itu memang jago untuk buat dari gambar 2D ke bentuk 3D ini memang jago banget. Gue nggak bohong, bener-bener bagus banget. Ini bener-bener walaupun kalau bisa dibilang kan ini voice bank, jadi ada kalau bisa dibilang bukan dari anime, tapi di Google itu gue lihat dia tuh basically ada boxnya. Nah boxnya itu ilustrasinya ini Apenver ini, dan itu bener-bener akurasi banget. Dan bahkan di boxnya diliatin kalau nggak salah yang ini nih, yang dia rambutnya ke atas gini, ini dari ilustrasi dari boxnya itu. Dan kalau nggak salah ini akurasi banget ini. Dan overall untuk figur ini bener-bener bagus banget. Ini benar-benar gue rekomendasi ke kalian yang pencinta Hatsune Miku atau kalian yang pengoleksi Figma. Ini wajib kalian juga punya karena ini Figmanya bener-bener bagus dan desainnya pun juga bagus, dan gue lupa mention lagi kan. Dan mungkin itu saja dari gue ya untuk review kali ini. Dan kenapa gue bilang gak ada minusnya, karena emang gak ada minusnya di figur ini. Jarang-jarang loh gue ngeliat figur kayak gini ya, pokoknya yang banyak minus. Tapi menurut gue gak ada sih, selama gue ngepost dan lain-lain gak ada minus sih. Gak ada kayak gampang copot lah, ada yang susah di ini, gak ada sih. Bener-bener bagus banget figur ini, jadi gue rekomendasi banget. Dan mungkin ini adalah figur Figma pertama gue juga gue review. Tapi tenang saja, insya Allah di masa depan gue pasti bakal nge-review banyak Figma lagi, apalagi Figma zaman sekarang kan. Tapi mungkin gue dari yang dulu karena Figma yang zaman sekarang mahal-mahal banget. Oke, itu saja dari gue di video kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang wibu ya, apalagi pecinta Hatsune Miku. Itu saja dari gue, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.